Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat datang di apotek kami. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, saya mau menebus resep ini. Iya, baik Bu. Perkenalkan, saya Apotekar Anissa, apotekar yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Eva, Mbak. Baik, Ibu Eva, ini resepnya apakah untuk Ibu sendiri? Iya, Mbak, untuk saya sendiri. Sebelumnya, apakah Ibu Eva pernah mendapatkan resep ini? Belum pernah, Mbak. Ini resep baru, tadi saya dapatkan dari dokter. Dari dokter apakah menjelaskan obat yang diresepkan kepada Ibu Eva? Kata dokter, ini buat diabetes saya. Untuk cara penggunaannya apakah juga dijelaskan oleh dokter, Bu? Tidak, Mbak. Apa harapan dari dokter setelah Ibu Eva mendapatkan resep ini? Oh iya, Mbak, dokter mengharapkan setelah penggunaan obat ini bisa menurunkan kadar glukosa darah saya. Baiklah Ibu, mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya meminta kesediaannya 3-5 menit untuk menanyakan beberapa informasi terkait data Ibu. Ibu tidak usah khawatir, untuk data-data Ibu akan kami jamin kerahasiaannya. Iya, boleh, Mbak. Terima kasih Ibu Eva atas kesediaannya. Ibu Eva lebih nyaman di sini atau kita perlu ke ruang konseling? Di ruang konseling saja, Mbak. Baik Ibu, kalau begitu mari ikut saya ke ruangan konseling. Sebelumnya, apakah benar ini resepnya untuk Ibu Eva usia 56 tahun? Iya, Mbak, benar. Untuk berat badan dan tinggi badan Ibu boleh disebutkan? Berat badan saya 60 kilo, tingginya 150, Mbak. Bisa disebutkan juga Ibu untuk alamat dan pekerjaan Ibu Eva sekarang? Saya tinggal di Jalan Kaliurang KM 10 dan saya sebagai ibu rumah tangga, Mbak. Baik Ibu Eva, apa keluhan yang Ibu rasakan sekarang dan kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Ibu menderita penyakit lain? Iya, Mbak, saya sering merasa lemas, keringat dingin, linglung. Saya juga punya riwayat penyakit DM sejak 1 tahun lalu. Apakah Ibu tadi sudah melakukan pemeriksaan lab? Kemudian apa diagnosis dari dokter, Bu? Untuk pemeriksaan labnya, kata dokter, KGDP saya 190 mg per dl, KGDS-nya 270 mg per dl, terus apa ini, Mbak, HbA1c 7,5%, terus diagnosa dokternya saya menderita diabetes tipe 2. Oh iya, baik Ibu Eva. Untuk penyakit DM-nya apakah sudah pernah diobati? Sudah, Mbak. Dulu saya pernah minum obat glibenclamid dan metformin, tapi kadar gulanya nggak membaik, Mbak. Ibu Eva apakah punya alergi obat atau saat ini, mohon maaf, Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak ada alergi dan tidak sedang hamil atau menyusui. Baik Ibu Eva, berdasarkan dari informasi yang Ibu sampaikan, benar diagnosis dari dokter, Ibu menderita DM tipe 2 karena sebelumnya Ibu sudah mendapatkan glibenclamid dan metformin untuk DM tetapi tidak kunjung membaik, maka dokter meresepkan insulin pen untuk menurunkan kadar gula darah Ibu. Oh, gitu ya, Mbak. Baik Ibu Eva, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait informasi dan cara penggunaan dari insulin pen ini. Baik, Mbak. Jadi, Ibu Eva mendapatkan obat Novomix insulin pen yang berisi insulin aspart. Insulin aspart ini untuk mengendalikan kadar gula darah Ibu Eva. Satu pennya berisi 3 mili yang mengandung insulin 100 unit per milinya. Untuk aturan pakainya 2 kali sehari, pagi dan malam hari sesaat sebelum makan. Untuk pagi harinya digunakan sebanyak 10 unit dan malam hari digunakan sebanyak 8 unit. Terus cara pakai insulin pennya gimana, Mbak? Baik Ibu, untuk pertama-tama lepaskan penutup pen. Setelah itu Ibu perlu melakukan gerakan menggulung pen terlebih dahulu di telapak tangan selama 15 detik agar tercampur. Yang kedua, lepaskan penutup pen dan penutup jarumnya. Kemudian yang ketiga, atur dosis insulin yang akan Ibu gunakan. Keempat, untuk tempat penyuntikannya Ibu bisa memilih, bisa di perut atau di lengan atas, bisa juga di paha bagian atas. Jika di bagian perut, titik penyuntikan diukur sekitar 3 jari dari pusar dan dilakukan secara memutar. Apabila area penyuntikan di perut sudah habis, maka bisa dilakukan di bagian lengan atas atau paha atas. Pilih bagian yang sekiranya rata. Yang kelima, suntikan insulin dengan cara membersihkan terlebih dahulu area penyuntikannya menggunakan alkohol swab. Kemudian gunakan jari untuk menahan ujung pennya. Dilakukan gerakan mencubit dan menarik pada kulit dengan tangan. Lalu suntikan dengan cepat untuk memasukkan jarum secara tegak lurus dan lepaskan cubitannya. Gunakan ibu jari untuk menekan pada tombol dosis sampai berhenti, yang mana jendela dosis akan kembali ke 0. Biarkan pen dalam keadaan menancap selama 5-10 detik
untuk membantu mencegah insulinnya bocor dari tempat injeksi. Baru kemudian tarik pen jarum dari kulit dan hindari memijat daerah tersebut. Setetes darah atau memar tentu akan muncul, namun itu tidak masalah, cukup diusap dengan tisu atau kapas. Terakhir, persiapkan kembali insulin pen untuk penggunaan mendatang. Posisikan kembali insulin pen seperti kondisi awal, kemudian disimpan dalam tempat yang bersih dan kering. Jangan lupa siapkan selalu peralatan ini agar siap digunakan kapanpun. Kalau untuk efek sampingnya gimana Mbak? Ada tidak? Efek sampingnya bisa terjadi hipoglikemia, muncul ruam atau gatal, serta rasa nyeri pada daerah penyuntikan. Namun Ibu Eva tidak perlu khawatir karena tidak semua pasien merasakan efek samping ini dan sifatnya hanya sementara. Saya berharap Ibu Eva tidak akan merasakan efek samping yang mengganggu. Ini cara nyimpan obatnya gimana Mbak? Untuk penyimpanan insulin pen yang belum pernah digunakan, disimpannya di dalam lemari es bagian pintu kulkas ya Bu Eva. Kemudian jangan dibiarkan insulin pennya itu membeku. Jika insulin pen yang sudah dibuka, bisa disimpannya di suhu ruang, dijauhkan dari panas cahaya matahari langsung dan jangkauan anak-anak. Baik Mbak, kira-kira selain pakai obat ini, ada hal lain yang perlu saya lakukan tidak ya Mbak? Saya menyarankan Ibu Eva untuk menjaga pola makan seperti diet rendah gula, kemudian olahraga ringan yang rutin minimal 30 menit per hari, perbanyak konsumsi air putih, hindari stres, dan istirahat yang cukup. Oh, begitu ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Dari Ibu Eva, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak, alhamdulillah sudah jelas. Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, bolehkah saya meminta tolong Ibu menjelaskan ulang terkait cara pemakaian dari insulin pen ini? Oh iya bisa Mbak, cara penggunaannya yaitu tutup pen dibuka terlebih dahulu, kemudian atur dosisnya. Setelah itu pilih area penyuntikan, bisa di perut, lengan atas, paha atas, atau bagian tubuh yang rata. Kalau di perut disuntikan 3 jari dari pusar dengan posisi pen tegak lurus. Setelah itu dilakukan penyuntikan, ditahan 5-10 detik pennya, kemudian dilepaskan, dan persiapkan kembali insulin pen untuk penggunaan selanjutnya seperti itu Mbak. Sip, terima kasih Bu Eva sudah menjelaskan dengan baik. Apabila ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau Ibu merasakan efek samping yang mengganggu, Ibu bisa menghubungi saya kapanpun atau bisa langsung datang ke apotik. Ini saya beri nomor kontak saya. Oh iya, baik Mbak. Baik Ibu Eva, terima kasih sudah datang ke apotek kami. Semoga Ibu Eva lekas sembuh. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum. Sama-sama Ibu, Waalaikumsalam.